Di depan gua, ini ada dua setup iPhone yang bener-bener seru buat dipakai para content creator. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas dua setup iPhone yang menurut gue seru banget kalau kalian adalah content creator buat kalian explore, karena ini adalah setup yang ya kalian bisa lihat sendiri ya. Terlihat sangat profesional dan memang secara fungsi pun sebenarnya lumayan profesional. Jadi di sini ada dua setup menggunakan aksesoris yang berbeda, walaupun ada yang sama juga, tapi ya ini adalah setup yang menurut gue punya function yang berbeda dan mungkin cocok buat kalian. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau gue itu habis rilis sebuah ebook di stdigital.id tentang cara untuk jualan produk digital, dari pembuatan produknya sampai ke cara penjualannya yang paling efisien. Tapi terbatas ebooknya, cuma untuk 50 orang dulu aja di batch pertama ini, karena berlaku juga sebuah event dimana kalau kalian beli di batch pertama ini itu bisa menangin sebuah DJI Flip, sebuah drone yang versi combo gitu ya, yang udah dapet remote dengan monitor langsung di remote-nya. Jadi seru banget, kalau kalian kepo langsung aja cek di stdigital.id. Oke, balik lagi ke pembahasan si produknya ini. Jadi ini ada dua iPhone ya, ini iPhone-nya Seka, pakai 15 Pro dan pakai 16 Pro, dan memang setup ini menurut gua lebih efisien di versi 15 ke atas gitu ya, terutama yang Pro. Dan di sini gue akan bahas kedua setup ini satu persatu. Kita bahas yang ini dulu, karena kalian bisa lihat ya, dia menggunakan sebuah layar yang membuatnya asik buat dipakai selfie gitu ya. Gue nggak tahu deh, ini takutnya mantul ya, karena ada lighting di depan. Kalau gue nengok-nengokin tuh, ya agak takut. Tapi kalian bisa lihat ya, dia menggunakan sebuah layar di sisi belakangnya. Dan ini dia sistemnya, dia wireless gitu. Dia wireless dan ini real video feed ya. Jadi gue bisa juga, biar gampang gue diemin di situ dan gue akan play videonya di HP gue. Kalian bisa lihat videonya bergerak dan dia memang wireless. Dan kalau kalian kepo kok bisa videonya full screen begitu, nah ini kita menggunakan Blackmagic Camera App. Blackmagic Camera App ini menarik. Jadi ini kan lagi replay media ya. Kalaupun tidak replay media, kita bisa kalau ke layar eksternal tuh dia full screen gitu. Mungkin bisa dilihatin sekali UI-nya, karena kan ada instrumen-instrumennya juga gitu ya. Dan misalkan gue ngadepin ke gue, di situ update, walaupun ya memang ada delay juga karena dia sifatnya wireless. Tapi ya ini jadi sebuah setup yang seru kalau misalkan kalian bikin video-video selfie. Jadi untuk setup ini kita menggunakan monitornya ini dari Sinco. Gua nggak tahu namanya apa, kalau nggak salah Sinco Xview M4 ya. Tapi kayaknya di Indonesia belum begitu jelas dijual atau enggak. Tapi dia ada beberapa opsi sebenarnya. Kalian bisa pakai punyanya Kingma. Lalu ada juga beberapa opsi lain. Pastiin yang udah MagSafe ya, karena kalau udah MagSafe gini bisa nempel langsung di iPhone-nya kayak gini. Nah ini jadi seru banget menurut gua. Dan ada opsi-opsinya. Monitor ini harganya sebenarnya rata-rata di bawah 1 juta. Jadi menurut gua worth it gitu ya buat dipertimbangkan. Sama kita pakai sebuah stand. Standnya ini brand lokal, ini namanya Snapsys. Sebenarnya satu brand sama yang ini, nanti kita bahas. Tapi ini adalah Snapsys Float, dimana dia fungsinya bisa jadi kayak sebuah mini tripod kayak gini. Dan dia tipis banget buat dibawa-bawa. Kalian bisa lihat ya, ini buat dibawa-bawa bener-bener tipis banget. Sama kalau kalian fotografer, videografer pasti tahu nih ulirnya. Dia bisa dipakein tripod quarter mount, sama pinggirannya ini ukuran arka. Jadi kalau kalian punya tripod profesional, kalian juga bisa langsung pasang ke arka mount gitu, tanpa harus pakai ulir-ulirnya. Di sisi bawahnya ada karet kayak gini yang membuatnya gampang buat maksudnya bukan gampang, tapi nggak licin gitu di atas meja. Dan dia magnetnya dua arah ya. Jadi kalian ya kayak yang kita setup tadi, dia bisa pasang HP-nya di magnet yang sisi depan, lalu kita bisa pasangin aksesoris lain di magnet yang sisi belakang gitu, dan membuat setupnya tuh bener-bener seru banget. Ini gambarnya kurang seru kalau kita lihat itu, kita lihat media lagi aja gitu ya, jadi lebih oke. Dan ya ini adalah setup yang menurut gua asik banget kalau misalkan kalian adalah content creator. Dan kita punya slot yang nganggur, ini bebas sih, kalian bisa pasangin mikrofon wireless misalkan pakai HoloLens ini di sisi port HP-nya gitu kan. Atau kalau kalian pengen record to external storage, cuman kalian tidak bisa dua-duanya dengan setup ini, kalian bisa pasangin SSD atau semacamnya gitu ya. Ada tipe-tipe SSD macam-macam juga, tapi yang stick kayak gini lebih enak. Mati lampu lagi. Sudah nyala lagi ya.
sangat tidak penting. Dan ya, ini kita pakai SSD ini sebenarnya gini, SSD kalau ukuran kecil memang panas banget. Jadi kita awal-awal syuting pakai iPhone juga, kita tuh pernah shoot utama pakai iPhone waktu reviewnya. Lensanya ada nggak sih itu ya? TT Artisan kelihatan nggak? Ini yang atas nih. TT Artisan 500 mm f6.3 buat birding. Waktu itu kita shootnya full itu pakai iPhone, pakai si SSD ini buat storage perekamannya. Cuman itu overheat berkali-kali. Footage-nya pas kita bawa ternyata ada poin-poin yang dia tuh kayak nge-lag gini. Grrrr, gitu kayak pokoknya nge-freeze, suaranya aneh gitu. Nah itu waktu kita pakai SSD ini memang pas syuting dia auto stop juga, dan memang begitu auto stop panasnya luar biasa gitu. Jadi ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan kalian. Cuman ya kalau kalian maunya pakai, sebenarnya kalau jadi pilihan gue sih lebih pilih pakai mikrofon wireless sih, karena terbukti waktu kita review si TT Artisan tersebut sebenarnya menurut gue ya lebih krusial suara gitu. Suara gue rasa jadi kalau pakai mikrofon internalnya si iPhone kurang bagus gitu buat kita sambil nge-host atau semacamnya kalau jaraknya agak jauh. Jadi ya gue rasa pakai kayak gini lebih oke. Lalu kita masuk ke opsi yang kedua. Ini opsi yang pertama, kita masuk opsi yang kedua. Nah ini sebenarnya adalah setup utama kita kalau kita syuting pakai iPhone. Tapi mungkin nggak buat semua orang, karena gua rasa ini memang lebih cocok kalau misalkan kalian itu syutingnya punya tim gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya tim, kalian kan nggak perlu ngelihat layar belakangnya ya. Jadi ini dia juga bisa kayak gini. Ini sama ya, Snapsys Float, cuman ini buat si card reader-nya ini namanya Snapsys Reload. Dan misalkan magnetnya terasa kurang kuat, ininya bobotnya kalian mungkin pakai receiver yang lebih berat. Dia tuh ada magnet booster juga. Cuman ini nggak bisa ditempel, jadi kalau kalian HP-nya nggak ada MagSafe-nya nggak kepake juga. Jadi dia cuma memperkuat si magnetnya aja gitu. Nah ini kalian bisa lihat di behind the scene kita tuh ada beberapa kali shoot video utamanya setupnya kayak gini. Kita ada video DJI Neo sama DJI R3S gitu. Waktu kita syuting drone itu full setupnya kayak gini, video utama, video B-roll, dan itu tidak overheating. Bahkan di Pangalengan tuh kita sempat podcast juga ya sama guide kita di sana. Itu shoot full pakai iPhone juga, dan kita tes yang menarik tidak overheating. Jadi ini setup ini lebih cocok memang kalau kalian kerja bareng tim ya, karena dia memanfaatkan SD card. Kalau kalian kerja sendiri sih sebenarnya internal atau pakai SSD juga nggak masalah. Cuma kalau kalian multicam, kalian pakai tim, SD card itu solusi yang sangat bagus. Dan ya tetap bisa pakai mikrofon wireless. Sama dia juga si SD card-nya ini, kalau kalian pengen record ProRes itu udah bisa karena dia udah kecepatan UHS 2. Jadi selain jadi ya buat setup kayak gini, kalian jadiin card reader pun ke laptop atau ke iPad gitu ya. Kalau kalian pengen lihat file-file dari kamera profesional, dia bisa berfungsi sebagai card reader UHS 2 gitu untuk si Snapsys-nya ini. Tapi ya dengan setup yang sama kayak gini, ini juga seru ya. Ya sama, dia bisa jadi mini tripod kayak gini, dia bisa kita pasangin ke tripod profesional pakai Arca, dan sebenarnya sih enaknya dia bisa juga kayak gini. Mungkin kita ada video cuplikan, karena gue demoin sekarang agak males ya buka aplikasinya, tapi soalnya ini HP seka gitu kan. Ini kita bisa taruh kayak gini, dan gue tuh bisa preview di iPad sebenarnya. Kalau kalian pakai Blackmagic kamera gitu, instead pakai monitor kayak gini, gue bisa buat setup kayak gini, lalu previewnya di iPad atau bahkan di HP lain, di iPhone lain. Kita pernah demoin juga, mungkin nanti coba dicari klipnya, tapi ya menurut gue itu jadi setup yang seru banget. Balik lagi, peruntukannya beda-beda. Kalau kalian konten kreator sendiri lebih sering bikin video dengan kalian di dalam video syutingnya sendiri, ini gue rasa lebih seru buat di-explore. Atau ya buat filmmaking juga sebenarnya ini seru sih. Kayak misalkan monitornya wireless gitu ya. Bisa wireless monitoring gitu kan kalau kalian punya klien. Walaupun ya aneh juga sih kalau punya klien syutingnya pakai iPhone. Tapi ya kalian bisa explore ini lebih jauh. Nih gue demoin lagi, gue play gitu kan. Nih videonya gue play. Ada suaranya lagi. Ada suaranya anjir. Gue malah baru nyadar ada speakernya ternyata di sini. Tapi ya itu setup yang lebih seru kalau kalian konten kreator yang mungkin belum ada tim gitu ya. Tapi ini setup yang lebih oke menurut gua kalau kita main multicam dan juga punya tim gitu. Karena kalau punya tim, balik lagi kalau backup tinggal keluarin memori, kumpulin di satu editor, dia yang ngurus. Cuman kalau misalkan recordnya internal gitu kan, nah itu agak repot kalau misalkan kita multicam atau bermain dengan tim. Tapi ya, ini setup utama kita dan yang ini tidak kalah seru dan gue bisa rekomendasikan juga buat kalian.
Oke, paling itu aja, sedikit aja pembahasan seputar setup dari iPhone ini. Gue sih penasaran ya, iPhone 17 bakal membawa apa di seri Pro-nya. Karena di 15, 16 udah ada ProRes gitu kan, di 16 udah ProRes-nya bisa di 4K 120p. Dan ya, sebentar lagi harusnya September itu kan kita bakal kedatangan iPhone 17 Pro. Gua kepo bakal ada fitur apa di sana. Dan kalau kalian punya ramalan kalian sendiri atau prediksi, boleh kalian taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.